Halo semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube gua, di channel YouTube Haki Kardian. Jadi kali ini kita bakal ngebahas satu helm di range harga 400 sampai 500 ribuan, yaitu ya JPX Nova X V2. Jadi gue udah punya helm ini sekitar ya kurang lebih selama 2 bulan. Ini helm ukurannya size L ya di sini ya. Di sini ukurannya size L. Jadi di sini gue bakal ngebahas user experience dan juga kelebihan dan juga mungkin ada kekurangannya, nanti akan gue bahas di bagian terakhir. Dan ya udah, tanpa basa-basi kita sekarang bahas dari tampilan awalnya, yaitu dari pertama dari bagian look. Oke, kalau dari berat, helm ini beratnya kurang lebih ada di 1450 gram ya. Di sini kelihatan nggak? Nah, ini beratnya 1450 gram. Dan sertifikasinya juga udah nih ya, udah SNI dan juga udah ada DOT. Dan di bagian belakang ini sini ada logonya, logo JPX helmet ya, dan juga ini ada nama helmnya yakni JPX Nova X. Nah, kita sekarang berlanjut ke bagian sebelah kiri. Nah, di bagian sebelah kiri ini ada tuas untuk slide sun visor ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, seperti itu. Sini ada tuas untuk menggunakan sun visor. Di sini juga tulisannya ya. Dan di samping sini, ini kita copot dulu ya rekomnya. Di samping sini juga ada logo SNI ya. Ada logo SNI. Di sini nggak ada logo lagi, polos, udah. Dan kita ke bagian depan. Wah, agak kotor ya. Udah nggak apa-apa lah. Nah, di bagian depan ini ada visor seperti biasa ya. Di sini ada agak banyak step. Di sini ada visor V2. Nah, bedanya apa sih V2 dengan V1? Jadi di sini gue bakal bahas sedikit. Jadi bedanya V2 dengan V1 itu beberapa hal, yang ini adalah salah satunya adalah visornya. Nah, di visor V1 itu kalau kata orang-orang yang pernah beli atau yang pernah punya, itu visornya tuh gampang lecet. Dila pun katanya lecet. Dan sekarang di V2 ini udah ada upgrade, visornya jadi nggak gampang lecet. Dan juga sekarang di V2 di sini udah ada Dirt of Force-nya, ada TOP-nya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat nih. Nah, di sini tuh nanti bisa dibuat pasang pin lock ya, atau anti fog ya, atau gampangnya pin lock size 30. Kita buka aja. Nah, ini kan enak. Nah, di bagian depan ini udah ada logo JPX-nya, logo JPX helmet di sini. Nah, di depan sini juga ada logo buat yang pakai kacamata ya. Jadi ini kacamata friendly ya. Nah, sedangkan kita lanjut dulu ke bagian depannya, masih di bagian depan ya. Nah, di bagian depan ini ada sun visor-nya. Nah, ini kalau diturunin seperti ini tampilannya, looknya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, coba kalau nggak kelihatan. Nah, sini ada sun visor-nya. Oke. Dan lanjut kita ke samping sebelah kanan. Di sebelah kanan ini kosong ya. Nggak ada apa-apa, bersih, polos. Oke, dan kita lanjut ke look bagian atasnya. Kita tutup dulu biar aman. Nah, di bagian atas ini, nah bisa teman-teman lihat kalau agak susah miringin ya. Nah, ini ada ventilasinya. Ini ada ventilasinya, ada dua nih ya. Tuh bisa dibuka tutup dua-duanya, dan ini berfungsi semua, bukan gimmick. Ini bisa dibuka tutup, nih bisa kelihatan nggak? Nah, tuh ya. Oke, kita masuk ke bagian review. Nah, pada bagian review ini gue bakal memulainya dengan first impression ketika gue pakai helm ini. Nah, pas pertama kali gue pakai helm ini, itu tuh helmnya tuh menurut gue itu empuk ya busanya ya, dan kedua itu busanya juga meluk. Mau di bagian cheek pad, mau di bagian crown pad, semuanya meluk semua. Jadi feelsnya tuh berasa helm mahal gitu lah. Dan ya coba nih bisa dilihat nih, tuh busanya tuh ya beneran tuh kayak empuk banget, asli dah, nggak bohong lah. Yang kedua adalah kalau secara tampilan, helm ini menurut gue ya mewah sih untuk harga 500 ribuan ya. Dan yang ketiga itu adalah helm ini nggak terlalu berat. Jadi ya so-so lah, setengah-setengah lah, dibilang berat juga enggak, dibilang enteng juga enggak. Jadi
pas sih kalau gue pakai. Nah, saatnya kita masuk ke bagian review. Nah, di bagian review ini bakal gue bedain jadi dua. Yang pertama itu ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Yang pertama gue bakal ngebahas di kelebihannya dulu. Yang pertama ini kelebihannya itu helmnya tuh gak bikin kepala pusing atau leher pegel walaupun pemakaiannya udah 1 jam. Iya, gue udah pernah pakai helm ini buat jalan jauh 3 jam atau ya seinget gue 2 jam nonstop gue pakai helm ini, dan rasanya ya aman-aman aja gitu, nggak pusing nggak apa, jadi ya enak nih helm dipakai. Mungkin karena bobotnya ini kali ya, bobotnya nggak nyampe 1,5 kilogram, dan ya udah jadinya helm ini tuh empuk banget. Yang kedua ini helmnya itu praktis. Kenapa praktis? Yang pertama ini simpelnya ini karena pengunciannya itu pakainya microlock ya, dan microlocknya ini bisa kalian lihat, microlocknya ini udah stainless steel, jadi berasanya lebih mewah dan juga ya yang pasti lebih kokoh sih. Dan juga di bagian microlocknya ini, di bagian tali pengaitnya ini udah ada tali tambahan warna merah, jadi kalian gak usah bingung-bingung kalau misalnya pakai sarung tangan gitu nyari tali penguncinya di mana, tinggal tarik aja nih bagian tali merahnya, udah kebuka, sesimpel itu aja. Terus kita lanjut ke bagian 3 yaitu fitur. Pertama kita mulai dari bagian visornya ya. Udah pakai V2 bukan visor V1 lagi. Nah, kelebihannya apa ya? Karena pertama adalah visornya nggak mudah baret ya, dan kedua menurut gua ini visor pas gua pakai ya, pas diturunin pas dipakai ya buat lihat jalan di siang hari itu kayak visornya tuh benar-benar jernih gitu loh, nggak kotor nggak apa, jadi kayak ngeliat jalan tuh kayak ya udah kayak nggak pakai visor aja gitu, jadinya enak aja. Nah, terus bagian kedua yang gue bahas dari visor ini adalah bagian, nah ini bagian step-stepnya ini. Nah, coba bisa kalian dengerin terlebih dahulu. Nah, bagian step visornya itu enak banget loh. Pas kalian coba denger tadi tuh, di bagian step yang paling akhir nih, ini gue ulangin lagi ya. Nah, itu tuh kayak bunyi klak gitu, jadi bunyinya tuh kayak feelsnya tuh bikin ngerasa kayak visornya itu jadi kayak visornya tuh ngunci banget gitu loh. Jadi rasanya tuh kayak satisfying aja lah gitu lah. Oke, kita lanjut. Poin masih di visor ya. Yang ketiga ini mengenai adanya, nah ini dia. Set, bagian ini bisa kalian lihat ya yang bulatan kecil ini. Nah, ini namanya adalah tear off post ya. Jadi gunanya ini tuh bisa buat masang pin lock atau anti fog. Ya, mudahnya gitu. Jadi helmnya ini nanti kalian seperti inilah. Jadi kalau dipasang kayak gini gak gampang ngembun gitu. Itu menurut gue salah satu kelebihan juga dari helm ini. Yang keempat adalah ini dia. Hal yang paling gue suka dari helm ini adalah, tada, mana ya kelihatannya ya? Sini nih. Nah dia, ini dia adalah double visornya. Double visornya ini menurut gue ini nggak terlalu terang, tapi dibilang terlalu gelap pun juga enggak. Jadi menurut gue pas aja gitu loh. Dan gue sebagai usaha kacamata di sini merasa ya enak banget lah, nyaman di sini. Kacamata gue nggak mentok, dan juga visornya ini sampai bawah. Jadi nggak setengah kacamata setengah double visor, itu enggak. Jadi ya udah, menurut gue ini double visornya enak tuh dipakai menurut gue ya. Dan ya pemakaiannya pun juga cukup mudah. Bisa di sini kan, bisa dilihat di sebelah sini ada tuasnya, tinggal di geser-geser aja nih. Tada. Udah segampang itu aja udah. Dan yang keempat adalah bagian helm ini tuh udah intercom ready ya. Jadi bisa kalian lihat di dalam sini tuh udah ada busa atau bolongan bagian buat naruh speaker intercomnya. Jadi kita nggak perlu susah-susah nyatuin dan ngimbangin speaker bagian kiri dan kanan biar suaranya nggak gede sebelah. Jadi enak lah ya, meskipun sekarang udah banyak ya di helm-helm yang agaknya lebih murah dari ini untuk fitur intercom ready, tapi ya ini bisa disyukuri lah dan patut juga untuk diapresiasi untuk helm ini. Kelebihan lain yang akan gue bahas dari helm ini selanjutnya adalah bagian busanya, mau dari cheek pad, crown pad, belakangnya semua. Pokoknya gue apresiasi banget kepada pihak CPX helm ini ya, karena ini tuh enak banget asli cuy busanya ya. Kenapa enak? Yang pertama ini adalah busanya tuh empuk.
asli ini empuk banget dah, nggak bohong gua. Terus bagian kain-kain luarnya itu tuh nggak bikin pipi gatel gitu, dan juga nggak gampang berudul bagian pipi-pipinya ini. Ya pokoknya aman lah, enak banget. Dan menurut gue ini busanya tuh nggak gampang kempes. Ini gue udah pakai 2 bulan, busanya tuh oke-oke aja gitu, nggak kempes. Asli dah, ini enak banget. Dan ya kalau misalnya dipakai siang hari, dipakai panas-panasan, busanya ini menurut gue ya gampang banget untuk nyerap keringatnya gitu loh. Jadi pas gue keringetan, pas bagian jidat ya, bagian sini ya, itu tuh kayak ya udah langsung keserap aja gitu keringatnya. Jadi gue nggak ngerasa kayak gatel ya, tapi enak enggak. Jadi menurut gue ini enak sih. Kemudian poin terakhir yang akan gue bahas dari helm ini tuh bagian ini ya, itu yang belum bahas ya, bagian atas, bagian ventilasi udaranya. Nah ini bisa teman-teman lihat ya. Nah pada bagian ventilasi ini bisa teman-teman lihat ya, ini tuh aktif dudanya tuh, dudanya aktif. Dan ya ventilasinya ini menurut gue cukup adem ya, ya cukup aja sih. Karena kalau kata gue ibaratkan kipas ada level 1 sampai 3. Nah, ventilasinya ini ngademnya cuman level 1 aja lah kata gue. Ada angin cuman ya sepoi-sepoi aja gitu loh, nggak yang adem banget tapi ya nggak panas juga. Jadi ya menurut gue ya berfungsi, atau ya bisa dibilang ini oke lah untuk ventilasinya. Nah, sekarang kita bahas poin kekurangannya dari helm ini. Sebetulnya menurut gue ini kekurangannya tuh simple ya, dan ya nggak jadi acuan banget untuk nggak beli helm itu, nggak. Menurut gue kekurangannya itu simpel. Yang pertama tadi udah gue bahas bagian ini ya, bagian atas nih ventilasinya menurut gue ademnya ya adem aja cukup. Adem, dibilang adem banget yang enggak, dibilang panas juga enggak, jadi ya udah ada aja. Itu kekurangan yang pertama ya kalau kata gue ya. Terus kekurangan yang kedua menurut gue adalah bagian ininya. Bagian apa? Nah ini bisa dilihat. Nah ini bagian double visor. Menurut gua ini bagian double visornya itu gampang banget baret. Coba kalian lihat di sini deh. Nah ya kan, itu tuh gue baru beberapa kali pemakaian dan beberapa kali lap aja udah baret-baretnya tuh udah muncul. Udah baret-baret alasnya tuh udah kelihatan banget gitu lah. Tapi kalau misalnya dibuat di jalan dipakai ya aman-aman aja sih, nggak ada masalah apapun. Tapi ya menurut gua kalau secara look dilihat dari luar gini, baret-baretnya ya ngurangin kelihatan bagusnya gitu ya. Nah kekurangan ketiga menurut gua dari helm ini yang agak disayangkan adalah bagian ventilasi dan juga ini ya, bagian buat naik turunin visornya ini. Kenapa? Karena helm ini tuh berisik cuy, asli. Ini helm tuh agak berisik, apalagi kalau ventilasinya dibuka dan juga double visornya tuasnya nggak diturunin. Wah itu bener-bener berisik banget ya dalam kepala. Rasanya kayak ada angin muter kayak wung 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 wung. Itu bener. Tapi gue nggak bohong, asli dah itu beneran ada. Itu aja sih kekurangannya, 3 itu aja. Dan saran gue untuk pihak GPX ya, bagian ventilasinya tolong dibuat lebih adem lagi biar kepala kita nggak terlalu panas. Yang kedua sama tuas double visornya, anginnya kalau bisa jangan masuk terlalu banyak gitulah. Nih tuas visornya juga udah aman kok, nggak gampang turun kalau dipakai di jalan, udah oke banget lah. Nah sekarang masuk ke bagian penilaian. Menurut gue nilai untuk nilai yang pas untuk helm ini itu 9/10. Kenapa? Karena dari kelebihan yang ada dan juga kekurangan yang ada, menurut gue itu kekurangannya tuh nggak jadi kayak nggak jadi timbal balik untuk nggak beli. Bukan timbal balik ya, pokoknya ya nggak jadi poin penting untuk nggak beli helm ini gitu loh. Helm ini tuh kelebihannya jauh lebih banyak daripada kekurangannya, dan menurut gue helm ini tuh cocok banget untuk jadi helm daily ya, untuk helm sehari-hari. Nah oke, gimana menurut kalian review singkat gue mengenai GPX Nova X V2 kali ini? Apakah cukup bermanfaat? Silakan komentar di bawah, dan juga kalau misalnya mau ada diskusi silakan komentar di bawah. Oke, sekian dari gue, terima kasih. Semangat. Mantap. Cocok lah ini dipakai helm daily.